Muhammad Hatta merupakan salah satu tokoh besar bangsa Indonesia yang dikenal sebagai proklamator kemerdekaan sekaligus wakil presiden pertama Republik Indonesia. Sepanjang hidup dan kepemimpinannya, Bung Hatta menunjukkan karakter yang selaras dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Meskipun istilah berakhlak baru dirumuskan sebagai nilai dasar ASN pada masa kini, jejak kehidupan Bung Hatta membuktikan bahwa nilai-nilai tersebut telah lama hidup dan dipraktikkan oleh para pendiri bangsa jauh sebelum konsep ini dirumuskan secara formal. Penerapan nilai berakhlak pada diri Muhammad Hatta. Berorientasi pelayanan. Nilai berorientasi pelayanan tercermin dari dedikasi Muhammad Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Beliau selalu menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan, bahkan menolak berbagai kemewahan yang melekat pada jabatannya sebagai wakil presiden agar dapat merasakan langsung kondisi rakyat yang ia layani. Kisah tertundanya keinginan Hatta membeli sepatu Beli selama bertahun-tahun menjadi bukti nyata semangat pelayanan yang tulus tersebut. Setelah Indonesia merdeka, Hatta juga berperan aktif membangun sistem pemerintahan yang mengutamakan pelayanan kepada rakyat melalui berbagai kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Akuntabel. Nilai akuntabel terlihat dari integritas dan kejujuran Muhammad Hatta dalam menjalankan tugas negara. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, transparan, dan tidak pernah memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi maupun keluarga. Kesederhanaan hidupnya menjadi bukti nyata bahwa amanah yang diemban harus dipertanggungjawabkan secara moral maupun kepada masyarakat. Ketegasan sikap ini juga tampak ketika Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada tahun 1956 karena perbedaan pandangan politik dengan Presiden Soekarno. Sebuah keputusan yang diambil secara terbuka dan bertanggung jawab demi menjaga marwah jabatan yang diembannya. Kompeten. Nilai kompeten ditunjukkan melalui semangat Muhammad Hatta dalam menuntut ilmu dan mengembangkan kapasitas diri secara berkelanjutan. Pendidikan yang ditempuhnya di dalam maupun luar negeri, khususnya di Belanda, dimanfaatkan untuk memperkuat pemikiran tentang ekonomi, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan. Pengetahuan tersebut kemudian diterapkan dalam merumuskan kebijakan pembangunan bangsa, termasuk gagasan pengembangan koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia. Semangat belajar dan menulis ini terus beliau jaga hingga akhir hayatnya, mencerminkan komitmen pengembangan diri yang tidak pernah surut. Nilai loyal. Nilai loyal tampak dari kesetiaan Muhammad Hatta kepada bangsa, negara, serta cita-cita kemerdekaan Indonesia. Beliau rela dibuang dan diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke di Gul dan Banda Neira demi kesetiaannya pada perjuangan kemerdekaan, serta tetap teguh memperjuangkan kepentingan nasional meskipun menghadapi berbagai tantangan dan tekanan politik. Bahkan setelah mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, Hatta tetap mendedikasikan pemikiran dan tenaganya untuk kepentingan bangsa melalui berbagai tulisan dan pemikiran ekonomi kerakyatan, sebagai wujud pengabdian yang tulus dan komitmen menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai adaptif. Nilai adaptif terlihat dari kemampuan Muhammad Hatta menyesuaikan strategi perjuangan sesuai dengan perkembangan situasi dan zaman. Beliau mampu menggabungkan pemikiran modern hasil pendidikannya di Belanda dengan nilai-nilai kebangsaan, sehingga menghasilkan berbagai gagasan yang relevan bagi pembangunan Indonesia. Mulai dari masa pergerakan, penjajahan, perjuangan kemerdekaan, hingga awal pembentukan negara. Sikap terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan perubahan ini menjadikannya seorang pemimpin yang visioner dan mampu bertransformasi mengikuti kebutuhan zaman. Kolaboratif. Nilai kolaboratif diwujudkan melalui kemampuan Muhammad Hatta bekerja sama dengan berbagai tokoh bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun negara. Semangat kolaborasi ini tercermin nyata dalam kebersamaannya dengan Soekarno saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Serta sinergi merumuskan berbagai kebijakan strategis bersama para pendiri bangsa lainnya.
Beliau juga aktif membangun kerjasama dalam mengembangkan gerakan koperasi yang melibatkan partisipasi masyarakat luas, menjadikan semangat gotong royong sebagai fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kesimpulannya, sebagai penutup, penerapan nilai-nilai berakhlak yang dicontohkan oleh Muhammad Hatta menunjukkan bahwa kepemimpinan beliau yang berintegritas, berorientasi pada pelayanan, serta mengedepankan kerjasama merupakan kunci penting dalam membangun pemerintahan yang profesional dan berpihak kepada rakyat. Keteladanan ini membuktikan bahwa nilai-nilai berakhlak bukanlah konsep yang asing dalam sejarah bangsa Indonesia, melainkan cerminan jiwa kenegarawan yang telah lama hidup dalam diri para pendiri bangsa. Semangat pelayanan, tanggung jawab, kompetensi, keharmonisan, kesetiaan, adaptabilitas, dan kolaborasi yang beliau tunjukkan tetap relevan sebagai inspirasi bagi setiap aparatur sipil negara untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjaga integritas, meningkatkan kompetensi, serta bekerjasama secara kolaboratif demi kemajuan bangsa dan negara.